Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Musyawarah Ciumbuleuit, Kota Bandung, para pendengar TIS Islam TV, Thalabul Ilmi Syar'i, pencarian ilmu syariat yang merupakan jalan termudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang Allah janjikan tentu hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir. Hari ini adalah jumpa kita pertama pasca Ramadan yang telah berlalu, di mana kita telah mengetahui bulan itulah Allah mudahkan para hamba dalam melakukan ketaatan kepadanya. Begitu mudahnya seorang hamba melangkahkan kakinya salat berjamaah. Betapa mudahnya seorang hamba meraih dan membuka mushaf untuk dibacanya. Betapa kuatnya para hamba menegakkan qiyamul lail, begadang menghidupkan malam, lebih-lebih di 10 hari terakhirnya di bulan Ramadan. Semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasca Ramadan, mari kita kembali untuk bersama meraih wajahnya, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis ilmu. Dan ini merupakan salah satu cara untuk kita bisa istiqamah, yang mana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam mendefinisikan, mentakrif al-istiqamah hiya suluku siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala
yasrah wa yasmalu dzalik fi'lut ta'at kulluha az-zahira wal batinah wa tarkul manhiyat kulluha kadzalik. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, seorang imam yang bermazhab Hambali, istiqomah itu adalah suluku tariq, suluku siratil mustaqim, menempuh perilaku, menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang tegak, agama yang lurus. Dia adalah Islam tanpa ada penyimpangan, tanpa ada ya tersisih ke kanan atau tersisih ke kiri. Pokoknya dia berada di jalan yang lurus, di jalan Islam. Yang mencakup juga itu adalah fi'lut ta'at, perbuatan ketaatan. Semuanya baik yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi di dalam dada. Juga meninggalkan manhiyat, larangan-larangan, yang zahir dan yang batin juga. Itulah istiqamah yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faktor terbesar adalah lingkungan. Faktor yang mendukung untuk istiqomah adalah komunitas. Bersama orang-orang yang cinta dengan ilmu, bersama teman-teman yang suka bermajelis ilmu, itu akan mendukung diri kita, jiwa kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, bukan istiqomah dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa a'udzubillah. Karena ada orang itu selama hidupnya istiqomah tapi dalam kemaksiatan. Senang selama hidupnya bermain musik, dengar musik, bahkan profesinya demikian. Wa a'udzubillah. Karena orang-orang yang mencintai musik itu hatinya tidak akan pernah cinta dengan Al-Quran, tidak pernah akan cinta dengan Al-Haq. Naam, ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, kita lanjutkan kaji kita dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, buah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Terakhir, kalau tidak salah, kita telah bermuqaddimah dan sampailah kita pada perkataan muallif i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ah. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Dan seterusnya, Ahlus sunnatil wal jamaah, Ahlus sunnati wal jamaah, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala dan para masyayikh yang lain yang telah mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini yang begitu ringkas namun penjelasannya begitu rinci sehingga kita sebagai penuntut ilmu bisa mengambil istifadah, mengambil manfaat faidahnya. Amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah. Amma ba'du,
hadhil kalima yu'ta biha lintiqali min uslubi ila uslub akhar. Jadi perkataan amma ba'du mungkin boleh kita terjemahkan adapun selanjutnya. Ini adalah kalimah kata yang didatangkan padanya akan adanya intiqal, perpindahan dari uslub gaya bahasa yang satu kepada uslub gaya bahasa yang lain. Ya. Atau bisa juga dia adalah dari maudhu kepada maudhu akhar, dari topik atau tema yang satu ke tema yang lain. Ya, setelah ada tadi pembukaan muqaddimah, ya. Namun di sini itu kan kabar ya. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana Syekhul Islam menerangkannya, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli, dan seterusnya. Ini kan kabar, keterangan. Tapi setelah amma ba'du, beliau rahimahullah taala memberikan keterangan atau kabar lagi. Ya, temanya masih keterangan. Fahada i'tiqadil al-firqatin najiyah al-mansurah. Maka ini adalah i'tiqad, keyakinan firqatun najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat, al-mansurah, yang ditolong, dimenangkan. Fahada isyaratun ila ma tadammadu hadhihi risalah. Ini adalah isyarah yang menunjukkan kepada apa yang mencakup risalah ini. Yang ini merupakan daripada aqaid al-imaniyah, keyakinan, keimanan, yang ini merupakan sesuatu yang nanti akan diteruskan, yaitu perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwal imanu billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan i'tiqad, keyakinan, akidah. Maka i'tiqad ini adalah masdar dari i'taqada kada idza ittakhadhu aqidah. Ya, ini adalah bentuk masdar dari yang diambil dari aqidah. Sedangkan apa itu aqidah? Wal aqidatu hiya ma yuqida alaihi al mar'u qalbuhu, yaitu apa yang menjadi keyakinan bagi seseorang di dalam hatinya. Itulah aqidah. Dan kata ini pun Nabi SAW pernah sabdakan. Ya, pernah beliau SAW sabdakan dalam riwayat Ad-Darimi, la ya'taqidu qalbu muslimin ala salatha khisal illa dakhalal jannah. Tidaklah hati seorang muslim yang dia berkeyakinan atas 3 perilaku, 3 hal, melainkan akan masuk surga. Jadi kata i'tiqad, kata akidah merupakan bagian dari syariat Islam.
dan lebih dispesifikan oleh para ulama untuk suatu cabang ilmu dalam syariat Islam, ilmu al-aqidah. Ya, bahkan dijadikan suatu maddah, materi mata pelajarannya. Ya, di sekolah-sekolah, di jamiah-jamiah. Ya, materi aqidah. Apa yang terkait bagi hati muslim jika dia berkeyakinan 3 perkara ini? Yang pertama kata Nabi, ikhlasul amali lillahi ta'ala. Mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara pertama. Yang bila mana seorang muslim hatinya terkait berkeyakinan, ya, bisa masuk surga bersama 2 hal berikut. Yang kedua yaitu an-nasihah lil wulatil amr. Menasihat, ya, bernasihat kepada penguasa. Artinya menginginkan kebaikan pada diri penguasa, pemimpin, ulul amri, menginginkan kebaikan, tidak melakukan pemberontakan, tidak mencibir, menghina pemerintah, baik secara terang-terangan maupun ngumpet-ngumpet di medsos. Dan perilaku ketiga, jika hati seorang muslim berkeyakinan dia akan masuk surga, yaitu luzumul jamaah, berpegang, ya, berpegang teguh dengan jamaah, tidak menyelisihi jamaah, berloyalitas kepada penguasa yang ada, tidak macam-macam, tidak neko-neko. Luzumul jamaah. Maka 3 hal ini kata Nabi, jika terkait, jika berkeyakinan seorang muslim hatinya, dijamin surga yang telah Allah sediakan. 6. I'tiqad, keyakinan, kepercayaan yang ada di hati kita. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, taqul anta, kamu ucapkan, i'taqadtu kada, aku berkeyakinan seperti ini, ya, akidahku tuh begini. Makanya penting belajar akidah untuk membedakan kita dengan yang lainnya. Ai aqadtu alaihi alqalba wadh-dhamir, aku berkeyakinan di atas hati, ya, di atas qalb. Dan asalnya kata akidah ini ma'khud min aqadal habl, ya, min aqadil habl, asalnya seperti itu. Secara bahasa dia adalah mengikat habl, ya, habl ya tali, ya, keterikatan, tali yang diikat, seperti Anda mengikat tali sepatu atau Anda mengikat sesuatu, ya, bungkusan dan lain-lainnya, diikat. Idza rabathu, ya, jika mengikatnya. Thumma istu'mila fi aqidatil qalbi wa tasmimihil jazim, kemudian dipergunakan di dalam, itu secara zahir, ya, misalnya mengikat sepatu, mengikat bungkusan, ya, dengan kuat. Rabatus syai', mengikat sesuatu dengan kuat. Kemudian kata ini jadilah menjadi pengikatan hatinya, ya, hatinya ini diikat, tasmim, ketetapan hati. Ya, orang kalau sudah berakidah ini, ya, kalau itu hak, alhamdulillah. Tapi kalau yang batil kadang ngeyel,
Ya. Sudah apa? Kita bilang ndablek. Ya akidahnya begitu, sudah dablek. Ya, jadi ada akidah yang sahihah, ada akidah yang batilah. Ya. Tidak sedikit dari kita melihat orang yang berakidah batil, akidah yang batal, ngeyel. Kekeh saja pendiriannya. Harusnya itu kekeh kepada al-haq, kebenaran. Ya. Maka itulah akidah adalah yang mengikat hatinya dengan sekuat-kuatnya. Al-jazim mutlak. Ya, jadi kalau dikatakan i'tiqad, maka itu adalah akidah, keyakinan, kepercayaan kita. Al-firqah. Al-firqah bi kasril fa, dengan huruf fa yang dikasrohkan, bimakna at-ta'ifah. Firqah namanya artinya ta'ifah, golongan, kelompok. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam surat At-Taubah 122, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ya, mengapa tidak ada satu individu dari setiap firqah, dari setiap golongan, dari mereka ta'ifah, ada kelompok, ada golongan. Sama saja firqah sama ta'ifah. Ya. Kalau fa-nya pakai dhammah, furqah, itu adalah iftiraq, perpecahan. Sebagaimana nanti ada hadis tentang iftiraq al-ummah, iftiraqatul ummah, perpecahan umat. Ada hadisnya. Dan ini terkait dari al-firqatun najiyah. Dan ini adalah istilah syariat, istilah dari Islam. Firqatun najiyah bukan diada-adakan, bukan mengada-ada, bukan suatu inovasi. Ya, tapi ini istilah syariat yang Nabi SAW sabdakan. Ya. Bukan nama suatu klub atau ormas, organisasi masyarakat, bukan nama partai juga. Ya, firqatun najiyah, golongan yang selamat. An-najiyah ismun fa'il min naja. Najiyatun fa'il, wazannya fa'il. Ya, jadi pelakunya. Ya. Najiyah fid dunya minal bid'i salimatun minha. Yang dimaksud selamat, sukses kalau di dunia itu bebas, selamat dari bid'ah. Ya, selamat dari bid'ah. Kalau kita di dunia tidak melakukan bid'ah, itu orang yang selamat. Wa najiyah fil akhirah, kalau selamat di akhirat, yaitu selamat dari minnar, dari api neraka. Maka dikatakan najiyah, selamat kalau di dunia dia lepas dari bid'ah. Ya, bid'ah yang mengakibatkan kekufuran itu lebih selamat lagi. Kalau di akhirat kita dikatakan najiyah kalau selamat dari api neraka. 6. Jadi al-firqah dia adalah ta'ifah, kelompok. An-najiyah tadi yaitu selamat. Salimta minal halaq wasyurur fid dunya wal akhirah. Kalau keterangan Syekh Fauzan yaitu selamat dari mara bahaya
dan dari kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Wa hasalat ala sa'adah, dan menghasilkan kebahagiaan. Wa hadzal wasfu ma'khudh min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan firqatun najiyah ini adalah diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga ada yang redaksi lain dari Imam At-Tirmizi rahimallahu taala. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala adalah yang berbunyi, dan ini adalah dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah itu ya ada di hadapan kami, ya, berdiri di hadapan kami. Faqal, dan Nabi bersabda, Alla inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraku ala sintain wa sab'in. Ketahuilah, sesungguhnya orang sebelum kalian dari golongan ahlul kitab. Siapa dia? Yahud wa Nasara, ahlul kitab. Kata Nabi, iftaraku, mereka terpecah, ala sintain wa sab'ina, menjadi 72. Nah, kalau bahasa Arab dibalik belakangnya dulu. Sintain wa sab'in, 72. Millah, menjadi 72 golongan, menjadi 72 agama. Kalau kita lihat, ya, kita jalan mungkin di kota ini atau di kota yang lain, nama rumah ibadahnya juga kadang-kadang beda kan? Ada gereja Advent, ada gereja apa lagi? Ortodoks. Apa itu? Kayak gereja Protestan, gereja Katolik, terus pakai belakangnya Batak misalnya. Ya, macam-macam. Ada yang evangelis. Itu macam itu menunjukkan terpecahnya mereka alul kitab. Pun Yahudi, ya, punya nama-nama juga, ya, sesuai keyakinan pada kelompok-kelompok mereka. Wa inna hadhil millah, kata Nabi, dan sesungguhnya milah ini, agama ini, Islam ini, sataftaraku ala thalathi wa sab'in, akan terpecah menjadi salas wa sab'in. Berapa? 73. Ya, sedikit apa banyak? Sintani wa sab'una finnar, 72 ada di neraka. Ya, terpecah menjadi 73. Ternyata yang di neraka itu 72. Sisanya cuma satu. Wa wahidah fil jannah. Satunya cuma satu yang ada di surga. Dan dia adalah, kata Nabi, wahia al-jamaah. Jamaah. Kalau di dalam riwayat Tirmizi, kalau tadi riwayat Abu Daud, dalam riwayat Tirmizi juga agak panjang, yang Nabi menceritakan, ya, bahwasanya perilaku Bani Israel itu, ya, sangat seperti sendal yang dirapihkan sejajar. Perilakunya lagi, orang-orang Bani Israel itu melakukan tindakan yang keji, yang buruk, yaitu berhubungan dengan ibu kandungnya,
Ya, kata Nabi, mungkin umatku juga nanti ada yang seperti itu. Ya. Wa yauzubillah, melakukan hubungan dengan ibu kandungnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, wa inna bani Israil, ya, taftaraqat ala sintain wa sab'ina millah. Ya, Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam, itu juga akan terpecah menjadi 72 golongan. Millah. Wa taftaraqu ummati ala salas wa sab'ina millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya berada di neraka. Ya, illa millah wahidah, kecuali ada satu milah, satu golongan. Para sahabat yang mendengar tentu ingin tahu. Maka mereka bertanya, qalu man hiya ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Ya, Rasulullah langsung menjawabnya, ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Ya, apa yang aku dan sahabat-sahabatku berada di atasnya. Itulah perpecahan umat. Hadisnya hasan, ya, riwayat Tirmidzi. Dan semua golongan pun tahu tentang hadis ini. Ya, yang Khawarij, yang Murji'ah, yang Jabariyah, ya golongan saya yang benar, kata dia. Ya, mengakui, ya. Karena enggak ada golongan yang tidak membanggakan dirinya. Pasti membanggakan dan menyelamatkan kelompoknya. Ya, jadi firqatun najiyah adalah istilah dari syariat. Dia adalah jamaah al-mansurah, yang ditolong. Ya, mansurah adalah yang ditolong. Dan ini pun istilah dari syariat juga, bukan istilah baru. Ya. Maka kelompok mansurah, kelompok yang ditolong, juga berdasarkan hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati ala haqq. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dia berada di atas kebenaran, selalu membela kebenaran. Ya, mansurah, yang ditolong, yang dimenangkan. La yadhurruhum man khalafahum, man khadalahum, hatta ya'tiya amrullah. Yang kelompok ditolong ini, kata Nabi, la yadhurruhum, yang tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak menolongnya, orang yang tidak menolong mereka. Ya, tidak membahayakan sampai datang nanti urusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mansurah juga merupakan istilah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas perkataannya ini, ila qiyamis saah, sampai hari kiamat, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi firqatun najiyah, taifatul mansurah, sama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tidak sebagian pemikiran orang yang membeda-bedakan. Kalau firqatun najiyah itu ini, kalau taifatul mansurah itu ini, kalau ahlu sunnah wal jamaah itu ini. Padahal itu adalah nama yang satu makna. Naam, al-mansurah ay al-muayyadah, al-muayyadah ala man khalafaha. Dia adalah kelompok yang diberi dukungan, muayyadah,
atas orang yang menyelisihinya. Jadi didukung oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah. Ya, banyak orang yang menyelisihinya. Ya, justru orang ini ditolong, kelompok ini ditolong karena dia telah menolong agama Allah. Bagaimana bentuk pertolongan mereka? Ya, dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan hukum-hukum Islam. Ya, jelas kalau zina haram dia pasti tinggalkan. Dia yakin gak mau berzina. Minuman keras juga dia tinggalkan, gak bakal mau dia beli topi miring. Gak mau pasti nyicipin heroin. Gak akan menghisap ganja, ya. Udut aja dia gak mau, apalagi yang begitu. Itu pertolongan mereka, dan ini ma'ruf, orang-orang sudah tahu. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Orang-orang yang menolong agama Allah seperti mereka yang memelihara janggut bagi laki-laki, dia menaikkan celananya di atas mata kaki, yang perempuan berhijab. Ini orang-orang yang menolong agama Allah. Kalau sudah menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong mereka. Maka Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang ditolong, ini nggak usah khawatir. Ya, jangan pernah merasa takut kalau nggak ada orang yang menolong mereka. Allah yang langsung menolong mereka. Ya. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, majisa'ah, datangnya hari kiamat, yaitu dengan mematikan mereka, mematikan Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang ditolong ini, mematikan Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat ini. Allah wafatkan. Ya, dengan apa? Dengan bimaji ar-rih allati taqbidu ruh kull mu'min. Ya, jadi datang rih, angin yang lembut yang akan mencabut ruh setiap orang beriman. Fahadhihi as-sa'ah haqqul mu'minin. Inilah kiamat yang akan terjadi, yang hak benar adanya, yang akan menimpa orang-orang beriman. Jadi orang beriman, ya, akan diwafatkan dengan datangnya angin yang lembut, yang angin tersebut mencabut nyawa mereka. Ya, tentunya malaikatul maut yang mencabut. Datangnya angin ini adalah tanda kiamat buat orang-orang beriman. Wa amma sa'ah allati yakun biha intiha'ud dunya fahiya la taqumu illa ala syirarin nas. Adapun kiamat yang terjadi, ya, yang menghancur leburkan bumi, yang matahari digulung, yang langit dilenyapkan sama Allah. Antum, kata Nabi, kalau mau tahu deskripsi kiamat, baca 3 surat itu. Man sarrahu an yanzura, siapa yang berkeinginan, berkehendak atau suka untuk dia melihat ila yaumil qiyamah, ya, melihat keadaan hari kiamat, ya, ka'roi ain, sebagaimana dia melihat dengan kepala matanya sendiri, mata kepalanya sendiri dia melihat keadaan kiamat. Falyaqra idza syamsu kuwirat, maka baca surat At-Takwir. Kata Nabi juga, idza sama'un syaq wa idza sama'un fatarat, baca surat Infitor. Idza sama'un syaqqat, baca surat Al-Insyiqaq setelah Al-Mutaffifin. 3 surat ini akan mendeskripsikan hari kiamat. Kata Nabi, ka'annahu
ra'yu ain, seolah-olah engkau melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Ya, ini kengerian, kedahsyatan hari kiamat antum bisa saksikan di situ. Ya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal uhusu husirat wa idzal biharu sujirat, dan seterusnya. Ya, bila mana matahari digulung, ya, bila mana nujum, bintang-bintang berjatuhan, ya. Masa matahari digulung? Benar, hak itu, ya. Sebagaimana orang ngegulung imamah, ya, atau ngegulung kebab. Pokoknya digulung, sesuatu yang digulung. Ya, kalau antum lihat bintang-bintang berjatuhan, ya, antum melihat hujan kan nggak kelihatan, ya, kelihatan gitu saja. Tapi kalau bintang ini kan, ya, mengerikan. Ya itulah, kalau melihat hari kiamat itu antum baca 3 surat tadi. Jadi hari kiamat yang terjadi, ya, dengan berakhirnya dunia itu tidak akan terjadi, la taqum illa ala syirarun nas, kecuali terjadi pada manusia yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, mereka mati. Ya. Kalau baru orang beriman tadi dengan angin yang lembut, itu belum kiamat dunia, itu hanya kiamat buat orang-orang beriman. Tapi kalau sudah matahari digulung, kalau langit sudah lenyap, kalau bintang-bintang sudah jatuh, itulah kiamat dunia. Ya, sudah ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ini ditegaskan dalam Sahih Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Ya. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada yang diucapkan di dunia ini Allahu Allah. Namun sebagian kaum muslimin dari kelompok sufi, sumpek pikirannya, wah, bolehnya zikir dengan Allah Allah lantaran hadis ini. Padahal yang dimaksud di sini adalah keimanan. Sampai nggak ada lagi orang beriman. Dalam riwayat Imam Ahmad ditegaskan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi la ilaha illallah. Ini riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada di dunia itu diucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya nggak ada lagi orang beriman. Sekarang alhamdulillah masih banyak orang-orang beriman, masih banyak orang yang mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi hadis ini adalah menegaskan Allahu Allah tadi adalah orang-orang yang beriman. Bukan zikir Allahu Allah 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 Allah. Enggak ada. Ya. Tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi, juga para sahabat, para imam-imam besar tidak mengucapkan hal ini. Pasti ada sambungannya, ya subhanallah. Ya, ada mudhofnya, ada yang menyandarkannya. Ya. Ya, jadi kiamat yang terjadi tatkala orang-orang kafir, orang-orang yang paling buruk di dunia itu dimatikan. Ya. Karena ada hadis, ya, orang yang paling buruk adalah orang yang melihat hari kiamat. Itu orang-orang kafir pasti melihat. Ya, kita mengharap dan terus kita beriman kepada Allah dan kepada keimanan yang lainnya di antara rukun iman yang 6 diwafatkan dengan adanya angin tersebut. Ya. Taib. Pula dalam hadis Al-Hakim,
yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dikatakan ya ba'atsullahu rihan rihuha rihul misk, ya Allah akan menghembuskan, ya akan mendatangkan rihan, suatu angin, yang angin tersebut aromanya seperti misik kasturi. Wa masuha masul harir, ya rasanya itu, anginnya itu selembut sutra, ya jika dirasakan. Fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal imani illa qabadathu thumma yabqa sirarun nas alaihim taqumus sa'ah. Ya, maka tidak tertinggal satu jiwa, satu orang, ya di dalam hatinya, ya walaupun hanya seberat biji daripada keimanannya, kecuali akan dicabut, dikobat, ya diwafatkan. Tsumma yabqa syirarun nas, kemudian tersisa manusia yang paling buruk, ya orang-orang kafir, ya barulah itu terjadinya hari kiamat. Ya, inilah gambarannya, kalau hari kiamat hanya disaksikan oleh orang-orang yang buruk, orang-orang kafir. 6. Kemudian Syekhul Islam tadi mengatakan ahlus sunnati wal jamaah atau ahli sunnati wal jamaah, ya ahl bil kasri ala annahu yadulu minal firqah. Jadi ahli dengan dikasrokan itu menunjukkan kepada firqah, yaitu kelompok. Ahlus sunnah ya kelompok sunnah, ya, dan penamaan ini penamaan syariat. Begitupun penamaan salaf, salafi, orang yang menisbatkan kepada salaf, orang-orang soleh terdahulu, ya. Wa yajuzu raf'u ala annahu khabar lil mubtada' mahdzufin taqdiruhum. Boleh juga dengan merofakan ahlu, ya boleh ahli, boleh ahlu. Kalau ahlu itu rafa bid domati dengan dommah, ya yang ini menunjukkan khobar bagi mubtada yang dihilangkan, takdirnya hum ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah kelompok sunnah wal jamaah. Sedangkan sunnah adalah apa? Hiya at-tariqah, dia adalah jalan. Tariqah, cara, ya. Tariqahnya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, jalannya bagaimana? Ya datang saja, bisa berkendaraan, bisa jalan kaki. As-sunnah hiya at-tariqatu allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratih. Jadi sunnah itu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu aqwalnya, jamak dari qaul, aqwal, ucapan-ucapan Nabi, wa af'al, jamak dari fi'il, perbuatan-perbuatan Nabi, wa takriratihi, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana persetujuan Nabi? Ya, kalau ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi diam, berarti nggak masalah. Kayak sahabat makan dop, ya sejenis biawak, Nabi diam, berarti halal. Diamnya Nabi itu, Nabi nggak komen, ya, nggak melarang, ya. Baik ucapan sahabat, Nabi diam misalnya, berarti nggak masalah. Kayak perselisihan sahabat, jangan datang ke Banu Quraisyah sebelum asar, ya, atau jangan sholat sesudah asar, ya, itu Nabi diam, ya. Berarti dua-duanya
ya, nggak dihukumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu takrirnya Nabi, persetujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut sunnah. Caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, baik perbuatan, baik persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasummu ahl sunnah al-intisabihim li sunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebut ahlu sunnah karena mereka menisbatkan kepada Rasulullah. Maka senang kita dikatakan ahlu sunnah. Sunni, orang yang menisbatkan dengan sunnah. Ya. Harus benar penisbatannya. Salafi, ya harus benar penisbatannya. Jangan cuma mengklaim saja, tapi tidak mempraktekkan. Ya. Naam. Dunna ghairiha, tanpa selainnya, minal maqalat wal madzahib. Ya, disebut Ahlussunnah karena dia berintisab, berafiliasi, menisbatkan dirinya kepada Rasulullah SAW tanpa selainnya daripada maqalat, bidang-bidang akidah yang lainnya, keyakinan-keyakinan batil yang lainnya, atau mazahib, mazhab-mazhab yang lainnya. Ya. Bukan berarti di sini tidak boleh bermazhab, ya. Ini mazhab dalam masalah fikih, ya. Silakan Anda menempuh hal tersebut, boleh saja. Ya, karena para imam mazhab itu ya mereka ya mengkhususkan dalam masalah fikihnya. Ya. Bi khilafi ahlil bid'ah, dengan menyelisihi ahlul bid'ah. Itulah Ahlussunnah. Ahlussunnah ya lawannya ahlu bid'ah. Maka kita harus selisihi ahlu bid'ah ini. Ya. Selisihi apanya? Perbuatan-perbuatan, jadi jangan ikutin. Ya. Orang-orangnya bagaimana? Jangan temenin, jangan berteman dengan ahlu bid'ah. Bahaya antum berteman dengan ahlu bid'ah. Tadi ajak tahlilan yuk, mau antum. Jangan. Udah jelas itu. Kalau dalam lingkungan antum dia suka tahlilan, jangan ikutin, jangan berteman dengannya. Ya. Senyum aja ya boleh. Ya. Kalau kita nanti misalnya malah bermudarat buat kita, tuh orang susah banget senyum, jenggotan kingkrang tapi nggak ada senyumnya, ngeri. Ya, gitu, sapa aja, ya. Tapi memang yang syadid nggak mau kita ngobrol dengan mereka, ya. Jangan makan-makan dengan ahlul bid'ah, jangan duduk-duduk dengan mereka, ngopi bareng jangan. Ya, makan kambing bareng jangan. Jangan. Bahaya. Nanti antum ketularan. Nanti antum ikut-ikut dia, agama-agama dia. Ya, inilah Ahlussunnah. Lawannya ahlul bid'ah. Pasti Ahlussunnah menyelisihi ahlul bid'ah. Karenanya ahlul bidah itu yang sobuna ila bidah, ya, ila bid'ihim. Mereka selalu menisbatkan, ya, menyandarkan kepada bid'ah mereka. Wa dhalalatihim, juga kesesatan-kesesatan mereka. Ya, seperti apa? Qadariyah, seperti Murji'ah. Ya. Wa taratan yansabuna ila imamihim kal Jahmiyah. Kadang-kadang mereka menisbatkan kepada imamnya, kepada gembongnya. Ya, seperti Jahmiyah ini kan nisbatnya kepada Jaham bin Safwan. Ya, Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Wa taratan yansubuna ila af'alihim, dan kadang-kadang juga menisbatkan kepada perbuatan mereka. Ya, seperti ya perbuatan mereka yang qabihah, yang buruk, karrafidah, seperti Rafidah, ya, wal khawarij. Ini perbuatannya. Rafidah disebut Rafidah karena apa? Karena mereka menolak, ya, mereka ngomongnya menolak,
Ya, karena menolak siapa? Abu Bakar, menolak Umar, ya, menolak Utsman, mereka menolak, maka disebut Rafidah. Kita Ahlussunnah menyebut Rafid itu mereka lah yang ditolak dari agama ini. Karena nggak ngakuin Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, ya, tidak menetapkan Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan Rafidah, Rawafid jamaknya. Rafidah itu artinya ditolak. Khawarij, Khawarij keluar memberontak, disebut itu karena perlakuannya memberontak kepada penguasa yang sah, ya, kepada Ali, penguasa yang sah, mereka memberontak karena perbuatannya. Kalau Qadariyah karena pemahamannya keliru terhadap takdir, dia nggak mempercayai adanya takdir, makanya disebut Qadariyah, nggak percaya ada takdir, ya. Semua perbuatan ya udah mengalir begitu saja, ya. Sedangkan tadi Murji'ah, ya, dia pemahamannya tentang keimanan. Jadi anggota badan ya, tidak terkait dengan iman, ya, tidak terkait dengan keimanan. Ya, itulah pemahaman-pemahaman yang menyebabkan mereka menjadi ahlul bid'ah, ya, kebidahan mereka, ya. Jadi itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengenai ahlu sunnah wal jamaah. Taib ikhwah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa huwal imanu billahi wa malaikatih. Maka i'tiqadnya firqatun najiyah, keyakinannya Thaifatul Mansurah, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah yaitu adalah beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wal ba'thi ba'dal maut, adanya hari berbangkit setelah kematian, wal iman bil qadar khairi wasyarri, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Insyaallah hal ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi sampailah kita di penghujung akhir perjumpaan kita hari ini, bahwasanya firqatun najiyah itu sama saja dengan Thaifatul Mansurah, itu sama saja dengan ahlu sunnah wal jamaah. Firqatun najiyah kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Thaifatul Mansurah kelompok yang ditolong, yang dimenangkan oleh Allah. Ahlu sunnah wal jamaah kelompok yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah Nabi SAW dan berjamaah. Ya, jamaah kalau secara bahasa, ya, itu adalah kumpulan orang-orang, ya. Al-jamaah lughatan, ya, al-firqatul mujtami'ah minan nas, kelompok yang dikumpulkan, ya, dari manusia-manusia, darinya manusia-manusia. Wal muradu bihim huna alladzina ijtama'u 'alal haqqi tsabit. Yang maksud di sini jamaah adalah mereka yang berkumpul di atas al-haq, di atas kebenaran, ya, berdasarkan bil kitabi wa sunnah, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa humus sahabah wa tabi'un lahum bi ihsanin, dan mereka adalah para sahabat dan tabi'un, ya, para tabi'in, ya, yang mereka mengikutinya dengan ihsan, dengan baik. Walau kanu qillah, kalau mereka, walaupun mereka itu qillah, sedikit, ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa-apa yang menyepakati, ya, apa-apa yang dia sesuai dengan apa? Dengan al-haq, dengan kebenaran. Walaupun kamu seorang sendiri, walaupun kamu seorang diri, itu namanya jamaah kalau dia berpegang teguh dengan al-haq, kebenaran. Ya, makanya mungkin ada di wilayah mana, di pulau mana yang tersendiri, ya, yang lain ahlul bid'ah, dia sendiri memegang teguh kebenaran, dia jamaah, ya.
itulah jamaah. Tapi kalau secara bahasa dia adalah kumpulan orang-orang. Ya, jamaah masjid musyawarah yaitu kumpulan orang-orang. Ya, jamaah masjid yang lain yaitu jamaah kumpulan orang-orang. Ya. Tapi secara syariat dia adalah yang menetapkan dirinya di atas al-haq, kebenaran. Itu kata Ibnu Mas'ud, dia adalah jamaah walaupun sendiri. Naam, ya, jamaah. Taib, ini saja ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, tentang pembahasan firqatun najiyah. Dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin ada yang ingin bertanya, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustaz selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan semua para jamaah yang ada di sini dan juga kaum muslimin semuanya. Izin bertanya, tafadhal. Apakah pelaku bid'ah disebut ahlul bid'ah atau hanya yang menyiarkan atau gembongnya saja yang disebut ahlu bid'ah? Ya, sebagaimana di sini diterangkan ahlu sunnah, ya, ahlu, ya, itu menunjukkan bagian dari firqah. Ya, kalau ahli, ya, dengan kasrah itu merupakan firqah, kelompok, ya, atau ahlu, ya, hum, mereka. Jadi ahlu itu mereka, banyak, kelompok. Ya. Apakah bisa dikatakan, ya, dia tadi adalah yang hanya gembongnya saja, orang penyerunya saja? Allahu a'lam. Kalau keterangan ahlu, ya, yang semakna yang tadi kita pelajari dengan perkataan ahlu sunnah, ahli sunnah, ya, ahlu itu adalah firqah, kelompok. Ya, kata ahlu itu adalah khabar buat mubtada yang mahzub, yang dihilangkan. Takdirnya adalah hum, mereka. Ya. Jadi itu yang dimaksud ahlul bidah, ya, kelompok bidah. Ya. Dan ahlul bidah mereka adalah yang berbuat penyelisihan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan ahlus sunnah, didduha ahlul bid'i. Jadi ahlus sunnah apa sih ini aja? Kalau sinonim apa? Persamaan. Kalau lawannya antonim. Antonim, ya. Anonim. Sinonim? Antonim. Iya. Bukan si anto sama sinim. Antonimnya, ya, ahlu bid'ah. Ahlu sunnah antonimnya ahlu bid'ah. Itulah yang membedakan. Ya, makanya disebut akidah ahlu sunnah supaya membedakan dengan ahlu bid'ah. Semakin banyaknya Jahmiyah, semakin banyaknya Qadariyah, semakin banyaknya Mu'tazilah, Murji'ah, adanya Rafidah, adanya Khawarij, itu untuk membedakan dengan mereka ahlu bid'ah. Ya, begitu. Ya. Namun kalau di sini katakan apa sih bedanya pelaku bid'ah dengan ahlu bid'ah? Allahu a'lam. Ya, ahlu bid'ah apakah yang menyeru? Ya, ini termasuk, ya, pelaku bid'ah mungkin karena kejahilannya, kebodohan, dia nggak tahu, cuman ikut-ikutan. Karena ditunjang itu ada yang wafat, ada yang meninggal, ya. Yuk kita bacain Yasin, misalnya. Yuk baca, yuk kumpul-kumpul 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya. Yang menyuruhnya, ya, ahlul bid'ah. Yang bodoh, yang tidak tahu karena kebodohannya, ya, cuman ikut-ikutan saja. Ya, ini pelaku bid'ah juga. Ya, mungkin bisa dikatakan demikian. Ya, Allahu a'lam bishawab. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, apa yang membuat kelompok-kelompok menyimpang tersebut begitu percaya, ya, yakin dengan yang diyakininya?
Apakah mereka tidak merasakan keanehan? Ya, mereka anggap bid'ah itu sebagai ibadah. Makanya jadi apa? Ndablek, jadi ngeyel, jadi kekeh. Ya. Menjadi keyakinan yang terus mengikat. Tadinya pelan karena nggak tahu di apa? Karena nggak tahu ketidaktahuan, kejahilannya, dia cuma diajak awal-awalnya. Karena keseringan terus, akhirnya mengikat ikatannya itu. Tadi ikatannya nggak kuat, karena terus mengikuti, ya bahkan mendalami, akhirnya terikat dengan kuat, susah dilepas. Akhirnya orang ini menjadi ndablek, menjadi ngeyel, ya super kekehnya terhadap keyakinan batilannya, ya. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah atau taufik oleh Allah, kalau dia mau cari al-haq, kalau dia mau cari kebenaran. Kalau nggak mau cari, ya udah selamanya dalam hidup begitu. Kita sebagai saudara-saudaranya paling mengingatkan, ya, mendakwahkan. Ya, nggak bisa secara langsung dengan penjelasan seperti para ulama, kita ajak ke kajian, ya, atau minimal kita tidak ikut, itu menunjukkan sudah beda kan akidahnya, ya. Di lingkungan kita, misalnya ada tetangga yang wafat, kita diundang untuk membacakan surat-surat tertentu, kita nggak hadir, ini kan sudah beda berarti akidahnya, ya kan? Nah, kita akidahnya Ahlussunnah, jangan sampai kita terbawa dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah, yang itu menjadi keyakinan. Ya, coba Khawarij, apa sih salahnya Khawarij? Dia kok berontak? Ya, Mu'tazilah, apa sih dia kesesatannya? Beragama dengan akal lebih dicondongkan, lebih didominankan. Hadis Ali, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau atas sepatu, kalau bawah sepatu lebih utama, ya, untuk diusap, ya, sepatu khuf itu diusap, maka yang bawah lebih utama diusap. Kenapa Nabi ngusapnya yang atas? Ya, kalau safar itu, ya, dengan khuf, dengan sepatu, kenapa berwudunya kok diusap di atas? Kan bagian bawah yang lebih kotor, kenapa bawahnya nggak dielap? Kalau secara akal kan begitu. Makanya agama bukan dengan akal. Ya, akal hanya menerima wahyu, tunduk kepada wahyu. Ya, itulah akhirnya Mu'tazilah ngakal-ngakalin agama. Kayak yang sekarang tuh kan lagi viral itu, agama diakal-akalin. Ya. Kalau tawaf kok campur-campur, ada laki perempuan, kenapa saat berjamaah nggak boleh campur-campur? Padahal Nabi telah banyak hadis-hadis tentang sholat jamaah itu, laki-laki safnya di depan, yang paling terbaik, paling terburuk laki-laki itu ada di belakang safnya. Wanita paling terburuk adalah yang di depan. Yang terbaik di belakang wanita kalau jamaah, itu yang terbaik. Ya, imam, kalau satu bagaimana, kalau dua cuman makmum bagaimana, itu sudah dijelaskan. Tapi dia ngakal-ngakalin, wah itu aja boleh tawaf. Itu kan yang tawaf itu darurat, itu begitu banyak, susah diatur. Ya, jutaan orang, ya, berada di tawaf Ka'bah, ya susah. Ya itu memang demikian. Ya, darurat, Allahu a'lam. Ya. Mereka ngakalin, ya, mempersamakan gender. Kalau laki-laki bisa berkhutbah Jumat, khutbah Idul Fitr, kenapa perempuan nggak boleh? Ya, apakah perempuan di sini sekarang lebih hebat daripada Aisyah radhiyallahu anha? Padahal ummul mukminin ini adalah wanita yang paling cerdas di antara wanita-wanita kaum beriman. Ya. Pembendaharaan hadisnya di bawah Abu Hurairah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha enggak pernah memimpin khutbah Jumat. Ya, diakalin sama mereka, ya sama katanya, ya udah. Ini sok jago. Itu akal mereka yang enggak tunduk sama syariat. Buat-buat mazhab baru. Bung Karno itu presiden kita. Bung Karno negarawan.
ya, ahli perpolitikan, bapak bangsa, ya, nggak mengecap pendidikan agama yang lebih, kok tiba-tiba dijadikan mazhab. La haula wala quwata illa billah. Imam mana yang mengakui? Nggak ada satupun, kecuali orang-orang yang akalnya sudah hilang. Allahu a'lam bissawab, ya. Naam. Mungkin ini saja ya ikhwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang ada, dan nas'alullah, kita mohon kepada Allah agar amalan ini ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf atas segala kekhilafan, karena yang paling banyak bicara tentu kesalahannya paling banyak, dan dimohon maaf, kita mohon ampun. Dan Nabi mengajarkan setiap majelis itu ditutup dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.